Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana dengan programnya? Kita udah belajar object oriented, terus kita ingin mengimplementasikannya dalam C#. Programnya secara sederhana kira-kira seperti ini. Program dasarnya ya untuk konsol. Untuk Windows ya nanti minggu depan atau di perkuliahan berikutnya. Konsol itu berarti berbasis teks. Jadi kira-kira ini yang namanya konsol. Ini berupa command prompt ya. Jadi tinggal Anda jalankan aja komen di sini, itu akan membuka konsol. Sama mirip seperti semester lalu, ya masih berbasis teks. Oke, terus kemudian bagian-bagian dari program Anda. Ini dasarnya ya. Nah, nanti program Anda ini Anda compile, kemudian Anda jalankan sama ya. Hanya saja kalau Anda nanti pakai IDE, Integrated Development Environment, misalnya seperti Visual Studio ya, itu semuanya akan dilakukan secara otomatis. Anda editnya di situ, edit source code-nya, kemudian Anda compile-nya juga di situ, di Visual Studio, kemudian menjalankannya juga di situ, di Visual Studio. Sekaligus. Nah, untuk dasarnya kali ini kita akan lakukan satu persatu. Anda edit pakai text editor apapun, terserah ya. Misalnya saya menggunakan Notepad. Oke. Terus nanti ini kita save, kemudian kita compile, kita akan punya file executable, kemudian baru kita jalankan. Oke. Ya, setelah untuk mengcompile-nya kita nanti menggunakan sisa compiler. Sisa compiler itu kalau Anda sudah menginstal .NET itu ada di Windows ini ya, Microsoft.NET framework-nya. Tergantung Anda install versi berapa, nanti akan muncul versinya. Misalnya kita install versi 4. Anda akan punya si subcompiler ini. Oke, letaknya di sini. Untuk instalasi instalasinya Anda bisa cari di .NET. Tergantung sistem operasi Anda ya. Anda pakai Windows, Linux atau Mac. Versi terbaru versi 5. Anda tinggal download aja yang SDK ya. Atau kalau ingin bikin programnya ya yang framework. Yang ini ya. Ini atau ini ya akan lengkap. Jangan yang core ya code-nya saja, nanti Anda bikin library-nya sendiri. Kalau yang framework atau .NET, paling enak sih .NET framework sih. Ini aja lah, install yang ini aja. Anda download, kemudian Anda install. Ini library-nya lengkap, Anda nanti tinggal ambil. Oke. Terus hasil compile-nya itu berupa CIL ya, Common Intermediate Language. Terus karena dia masih berupa intermediate, tengah-tengah, dia sebelum dijalankan dia akan dikompil lagi.
sesuai dengan sistem operasi maupun hardware yang kita pakai. Jadi kalau programnya ini nanti kita jalankan di Mac misalnya, dia akan di-compile lagi disesuaikan dengan sistem operasinya Mac. Demikian juga kalau di Linux sama. Oke, nah programnya nih, yang pertama itu adalah namespace. Namespace itu untuk menunjukkan bahwa program ini yang buatan kita, milik kita, supaya tidak ada bentrok. Jadi kalau misalnya nih Anda bikin program untuk konversi suhu, kan pasti akan memiliki variabel yang sama. Semua orang pakai variabel Celsius namanya, semua orang pakai variabel Fahrenheit misalnya. Kemudian atau fungsi konversi semuanya namanya sama, konversi antara mahasiswa A dengan mahasiswa B itu sama. Untuk membedakannya kita menggunakan namespace. Jadi ada kemungkinan kan kita nanti bekerja sama nih dengan orang lain. Jadi program kita itu akan berinteraksi dengan program orang lain. Nah, namespace itu untuk membedakan antara program-program kita. Oke. Jadi misalnya paling enak sih sebenarnya namespace kalau Anda ya itu pakai nama Anda. Tapi umumnya sih kalau di praktisnya itu namespace menggunakan domain name. Domain name kan pasti berbeda nih. Umumnya kan kayak gini. Kalau misalnya programnya dari Google, maka kok Google apa? Konversi suhu misalnya. Seperti ini. Ya, kalau kita nih Polivata misalnya. Ya, terus programnya itu kita letakkan di dalam program. Jadi nanti untuk Anda itu penting Anda gunakan MK misalnya, kelas A misalnya, kemudian tim Anda berapa sekian. Oke, untuk membedakan Anda dengan yang lain. Jadi kalau Anda PKB atau kalau malam ya tambahkan aja malam. Nah, kemudian tim Anda. Oke, ajar. Itu fungsi dari namespace. Kemudian Anda bikin programnya, program utama itu ada di main nih. Anda sudah tahu ya, umumnya main kan kayak gini nih. Oke. Nah, main di sini supaya dia tidak menghasilkan return kembalian dari fungsi main, biasanya kan kita tambahkan void ya, void kosong. Oke. Terus kemudian ada satu lagi supaya ini bisa diakses langsung tanpa membuat objeknya, itu Anda tambahkan keyword static. Jadi secara umum kira-kira seperti ini bentuk dasar dari program Anda. Nah, karena sysap itu adalah program berorientasi objek, maka Anda harus punya objeknya. Kalau Anda tidak membuat objeknya, berarti berupa abstrak kelas. Jadi di sini Anda buat kelasnya juga. Kelas sama ya, di sini terserah ya Anda bikin nama kelasnya apa. Misalnya Anda ingin bikin tulisan hello world. Oke. Nama penamaan namespace, penamaan kelas itu sesuai mirip dengan penamaan variabel ya atau penamaan fungsi di semester lalu.
tidak boleh diawali dengan angka, tidak boleh mengandung spasi, dan seterusnya. Huruf kecil dan huruf besar berbeda, kira-kira seperti itu. Oke, ini kelasnya kita letakkan di guru-guru awal. Berarti kira-kira seperti ini ya. Oke, ini adalah kerangka dari program konsol Anda. Nanti untuk program berbasis Windows, kerangkanya juga akan disiapkan oleh IDE Anda. Oke, kemudian program Anda letakkan di sini. Ya, misalnya saya ingin menampilkan tulisan Hello World. Hello World. Untuk menampilkan tulisan, sebelumnya kan Anda menggunakan printf ya. Nah, di sini kita menggunakan write untuk menampilkan tulisan. Terus kemudian kalau ingin menambahkan baris baru, write line. Kemudian ini kan programnya ada di konsol. Konsol itu merupakan bagian dari sistem operasinya. Maka kita menggunakan fungsi yang ada di dalam kelas sistem konsol. Ini nanti penggunaan titik ini nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Yang jelas biasanya sih kalau untuk mengakses objek di C++ atau di Java, mengakses fungsinya ya, behavior yang ada di objek itu kita menggunakan simbol titik. Ini artinya kita mengakses fungsi writeLine yang ada di dalam. Ini masih nanti kita akan belajar fungsi yang bisa diakses di dalam kelas maupun fungsi yang bisa diakses di dalam objek. Ada nanti kelas yang langsung bisa diakses objeknya tanpa membuat yang langsung bisa diakses fungsinya atau variabelnya tanpa membuat objeknya. Contohnya adalah ini sistem. Ini kelas yang menyediakan beberapa fungsi yang bisa kita langsung akses tanpa membuat objeknya, tanpa membuat instance. Salah satunya adalah fungsi writeLine. Ini sama ya seperti fungsi printf. Fungsi ini ada di dalam kelas konsol di dalam kelas sistem. Oke. Ini kemudian kita save, misalnya kita letakkan di dokumen ya. Belajar titik. Ekstensinya adalah CS, yang berarti adalah C#. Kemudian kita save. Nah, setelah itu kita compile untuk menghasilkan ini tadi ya, Common Intermediate Language. Oke. Ini tadi sudah kita bahas, ini kita bahas. Kemudian kita ingin mulai mengcompile. Compile tadi kita menggunakan csc.exe ya, ini ya. Ini itu letaknya di sini. Tinggal kita copy. Kemudian tadi kita save di dokumen. Sini ya. Berarti kita tinggal panggil csc-nya. Anda boleh csc.exe atau csc karena ini sudah executable. Oke. Di sini ada warning di data file yang ingin kita compile, kita tambahkan file yang ingin kita compile, yaitu belajar.cs. Oke. Setelah kita compile, kita akan punya file exe ini. File exe ini bisa kita langsung jalankan.
Ya, seperti itu. Maka dia akan menjalankan ya program yang sudah kita buat, yaitu menampilkan tulisan hello world. Gitu ya. Oke. Itu adalah basic dari program konsol. Kira-kira ada pertanyaan, nanti silakan Anda tuliskan di forum. Silakan diskusikan di forum.